today. As Mortal Kombat. Hai, welcome to Cinemazi. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita nih yang berjudul Mortal Kombat. Film ini dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Simon M. Sequit dan dibintangi oleh Lewis Tan, Jessica M. Sinem, Joe Taslim, Josh Lawson, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang petarung jalanan menyelamatkan dunia dari makhluk dimensi lain. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur cerita. Let's go! Cerita berawal di kediaman Hanzo, seorang ninja dari klan Shiryao Ryu. Dia dan keluarganya terlihat hidup bahagia di sebuah rumah di tengah hutan. Ketika Hanzo mengambil air di sumur, terlihat tanda naga api di pergelangan tangannya. Sementara itu, tampak dia sadari di rumah mereka kedatangan tamu tak diundang. Segera, istrinya yang bernama Harumi panik, lalu menyembunyikan bayi mereka di bawah lantai rumah. Ternyata kedatangan bintang tamu iklan Hand and Shoulders dan berkata, "Saatnya move on, bro." Ternyata tamu tak diundang itu adalah seorang ninja assassin yang bernama Bi-Han yang memiliki kemampuan mengendalikan es. Lalu Hanzo mendengar cerita dari Harumi. Dia yang sedang mengambil air lalu berlari menuju ke rumahnya. Namun sayang, di sana dia menemukan istri dan anaknya telah membeku. Tak lama kemudian, beberapa musuh datang dari arah belakang. Lalu Hanzo mengambil dan mengikat kunainya di sebuah tali, lalu melanjutkan pertarungan. Lalu dia mengetahui bahwa semua ini adalah ulah Bi-Han. Ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh Bi-Han. Tujuan Bi-Han adalah memusnahkan seluruh keturunan Hanzo, yang merupakan bagian dari klan Shiryao Ryu. Dan pertarungan antara kedua rivalitas ninja yang sangat ditunggu-tunggu pun terjadi. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Bi-Han dengan kunai yang tertusuk dalam di pundak Hanzo. Sebelum Hanzo tewas, mengatakan agar Bi-Han tak melupakan wajahnya. Kemudian, Bi-Han pun pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Hanzo pun terbangun. Dalam keadaan sekarat, sayup-sayup dia mendengar tangisan bayinya yang ternyata masih selamat. Dengan sisa tenaga, dia mencoba menghampiri anaknya. Namun sayang, tenaganya tak cukup kuat lagi untuk bertahan, dan tanda naga api yang di tangannya perlahan memudar. Kemudian, Dewa Petir Raiden mendatangi kediaman Hanzo. Dia mengambil sisa keturunan Hanzo dari persembunyiannya, lalu membawanya pergi. Scene berpindah pada seorang pria, petarung yang bernama Cole Young yang siap-siap untuk bertanding. Itu adalah sebuah pertandingan tinju bebas. Dan Cole akan melawan seorang petinju yang bernama Ramirez. Pertandingan pun dimulai. Saat pertandingan berlangsung, nampak seorang pria bernama Jack memasuki area pertandingan. Dia memperhatikan dan mengamati Cole dari kejauhan. Cole tampak mendominasi pertandingan. Dia bahkan tampak berhasil mengunci Ramirez. Namun sayang, Ramirez yang belum menyerah dapat membalikan keadaan. Dia melawan dan memukul Cole sejadi-jadinya dan berhasil mengalahkan Cole dengan kunciannya. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat bernama Outward. Bi-Han dipanggil oleh pemimpinnya yang bernama Tesangsung. Dia mengatakan ramalan sudah di depan mata dan mereka bisa saja kalah dalam pertandingan ke-10 Mortal Kombat. Bi-Han meyakinkan Tesangsung bahwa ramalan itu tak akan pernah terjadi karena berabad-abad yang lalu dia telah membunuh Hanzo dan semua keturunannya. Tesangsung mengutus Sub-Zero untuk membunuh seluruh pejuang Earthrealm. Karena jika mereka semua mati, pertandingan ke-10 sudah pasti akan dimenangkan oleh Outward. Kembali pada Cole. Setelah pertandingan, dia menatap dirinya di depan cermin dan terkadang selalu melintas bayang-bayang aneh. Cole tak memperdulikannya dan berjalan menemui putrinya. Ternyata putrinya tersebut baru saja membuat gelang tali untuk Cole, lalu memakaikannya. Saat Cole asik mengobrol dengan putrinya, kemudian Jack menemuinya dan berkata bahwa Cole bisa saja menang jika dia bisa menguasai pertandingan. Cole yang nampaknya tak ingin meladeninya segera pergi untuk makan, namun Jack kembali memanggilnya
dan berkata bahwa tato naga milik Cole sangat bagus. Setelah ditanya, ternyata itu bukan tato, melainkan tanda lahir. Cole lalu menunjukkan tanda tersebut, lalu pergi meninggalkan Jack. Di sebuah restoran di pinggir jalan, Cole beserta keluarganya sedang makan malam di sana. Tak jauh Jack berada di sana untuk mengawasi Cole. Ia nampaknya sedang menghubungi seseorang di balik telepon dan membicarakan bahwa Cole benar-benar memiliki tandanya. Di saat Cole dan istrinya pergi memesan makanan, putrinya yang sendirian di luar restoran mulai merasa aneh. Karena malam ini tiba-tiba salju turun. Keanehan mulai bertambah ketika meja di depan putrinya tersebut membeku. Sub-Zero telah berdiri di sana. Dia berencana membunuh seluruh pejuang bumi. Dia membuat seisi jalanan dipenuhi dengan hujan es. Keadaan semakin mencekam. Beruntung Cole berhasil menemukan Emily putrinya, lalu berlindung di bawah meja. Ketika itu pula Jack datang dan menyuruh mereka menaiki mobil. Tanpa pikir panjang, Cole beserta keluarganya menaiki mobil tersebut dan mereka berhasil kabur. Di dalam mobil, Cole yang keheranan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan Jack pun menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang diburu. Kemudian Jack menunjukkan tanda naganya. Cole terkejut setelah mengetahui bahwa Jack juga memilikinya. Lalu Jack kembali berkata bahwa itu bukanlah tanda lahir, melainkan tanda bahwa mereka adalah orang yang terpilih untuk bertarung mewakili pejuang bumi. Selagi tanda itu ada, maka mereka akan dibunuh. Hingga tiba-tiba Sub-Zero sudah berada di depan mereka. Jack yang melihat tersebut menyuruh agar Cole untuk membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. Kemudian ia memberitahukan markasnya, sementara dirinya akan menghadang Sub-Zero di gang tersebut. Cole sempat berkata dirinya akan membantu Jack, namun Jack melarangnya. Mobil itu memutar dan pergi meninggalkan Jack dan Sub-Zero. Sub-Zero menghilang dengan hawa dinginnya memasuki gedung. Jack memasuki gedung tersebut dengan hati-hati, hingga akhirnya Sub-Zero datang dari belakang dan menyerangnya. Pertempuran pun terjadi di dalam gedung. Jack yang hanya memiliki tato naga sama sekali bukanlah tandingan dari Sub-Zero. Apalagi dia hanya memiliki bau naga. Dengan mudah, Sub-Zero menghancurkan kedua tangannya. Jack yang tak berdaya jatuh dari ketinggian. Di sisi lain, Cole ternyata membawa keluarganya pulang terlebih dahulu. Dia menjelaskan bahwa yang diburu adalah dirinya dan tak ingin keluarganya terlibat dengan hal ini. Cole berniat menuju ke markas Jack dan menemui seseorang yang bernama Sonya Blade. Di sana dia akan menemukan jawaban atas semua kejadian ini. Sementara itu, di Outward Millennia, salah satu pejuang tersangsung melaporkan bahwa Sub-Zero telah berhasil mengalahkan seorang pejuang. Namun, salah satu dari mereka berhasil kabur. Tersangsung yang mendengar hal tersebut memerintahkan untuk terus mengejarnya. Dia tak ingin seseorang pun berhasil lolos. Lalu Tersangsung menyuruh Millennia untuk mengutus reptil untuk membunuh Cole. Kemudian scene berpindah kembali ke Cole. Dia berhasil sampai ke markas yang dimaksud Jack. Di sana dia berjalan dengan perlahan. Tiba-tiba seorang wanita menyerangnya dan menanyai maksud kedatangan Cole kemari. Cole menjelaskan bahwa dia diminta menemui Sonya Blade dan dia mengizinkan Cole masuk ke markasnya. Sonya berkata, "Di manakah keberadaan Jack?" Karena sedari tadi Jack tak bisa dihubungi dan dia tak memberikan kabar apa-apa. Cole pun memberitahu bahwa Jack sedang bertarung dengan Sub-Zero. Tim markas Sonya menjelaskan tentang penelitian mereka. Diawali 7 tahun yang lalu, Jack dan Sonya ialah pasukan yang dikirim untuk memberantas kriminal di Brazil. Namun anehnya ada seorang penjahat yang memiliki tato naga dan bisa mengendalikan kekuatan super. Dengan mudah dia bisa menghabisi pasukan Jack. Saat penjahat itu berhasil dilumpuhkan oleh Jack, tato naga itu berpindah ke badan Jack. Dengan seluruh penelitian dan riset yang mereka lakukan, akhirnya Sonya mengetahui bahwa tanda tersebut adalah undangan untuk melakukan pertarungan, mewakili bumi melawan makhluk yang mereka tidak mengetahui selama ini. Sonya menyebut pertarungan tersebut dengan Mortal Kombat. As Mortal Kombat. Cole tidak mempercayai ucapan Sonya. Jelas-jelas itu seperti dongeng atau hayalan Sonya belaka. Namun Sonya kembali meyakinkan
dan mereka bertujuan mengumpulkan seluruh pejuang sebelum semuanya mati terbunuh. Tiba-tiba, bayangan anak itu muncul lagi di depan Cole. Ternyata ada seorang pria yang terikat di markas tersebut. Ia bernama Kano, dan sikapnya sangat menyebalkan. Kano adalah seorang penjahat akut dari pencurian, pembunuhan, dan dia yang terburuk di dunia. Ternyata Kano memiliki tanda naga. Dia mendapatkannya setelah membunuh seseorang. Dan kini Kano malah terkait di markas. Sikap dan gaya berbicara Kano sangat mengesalkan. Hingga akhirnya, tiba-tiba lampu di markas berkedip. Ternyata itu suruhan dari Outward, yaitu si zat reptil yang mampu berkamuflase. Di suatu kesempatan, Kano berhasil melepaskan diri. Dan dia pun bergabung untuk melawan reptil. Dan kemenangan pun berpihak pada Kano. Dia berhasil membunuh reptil dan mencabut jantungnya. Setelah pertarungan, Sonya mendapati sebuah hasil riset yang bertahun-tahun telah terbakar. Sonya meyakini bahwa ada sebuah kuil bernama Raiden yang menjadi tempat pelatihan para petarung Mortal Kombat. Kano yang mengetahui bahwa Sonya berniat untuk pergi ke kuil Raiden mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan kuil tersebut. Namun Kano yang keras kepala sama sekali tak ingin membantunya. Akhirnya Sonya menawarkan beberapa jumlah uang. Kano mulai tergoda dengan uang, membuat beberapa persyaratan. Keesokan harinya menggunakan pesawat milik teman Kano, mereka berangkat ke tempat itu. Setelah mencapai tujuan, mereka bersiap-siap untuk melompat dari atas pesawat. Ternyata mereka turun di sebuah gurun. Kano memimpin perjalanan mereka. Kano yang sedang dalam perjalanan tetap saja memiliki sifat yang sangat menjengkelkan. Dia sebentar-sebentar berhenti dan mengoceh seenak jidatnya dan memanas-manasi Sonya. Nyatanya Sonya bukanlah orang yang terpilih. Dia tak memiliki tanda naga seperti Kano dan Cole. Dan Kano terus berkata bahwa Sonya iri melihat tandanya. Bahkan sampai menawarkan Sonya untuk membunuhnya agar tanda yang dimilikinya berpindah ke tangan Sonya. Sonya yang mulai terpancing emosi menyerang Kano. Dan perkelahian singkat terjadi di atas pasir tersebut. Ketika melanjutkan berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang telah menunggu kedatangan mereka. Pria itu bernama Liu Kang. Dia juga pejuang bumi dari Ordo Shaolin Cahaya. Kano bertanya bagaimana caranya mengeluarkan kekuatan super seperti itu. Liu Kang hanya menjawab banyak yang harus dipelajari. Kemudian Liu Kang mengajak mereka ke kuil Raiden. Mereka menuju ke sebuah reruntuhan tua. Di sana terdapat pintu rahasia yang menuju markas pejuang bumi. Setelah memasukinya, mereka terkesima dengan lukisan yang ada di dinding. Lukisan tentang sejarah Mortal Kombat. Pandangan Cole tertuju pada sebuah lukisan pembunuhan, yaitu adalah lukisan pembunuhan Hanzo. Dan seketika, sekelebat bayangan aneh itu pun muncul kembali. Liu Kang berkata bahwa mereka harus cepat menemukan Arcana mereka sebelum bangsa Outward menyerang. Arcana adalah sebuah kemampuan unik yang berbeda untuk setiap pejuang. Sonya terkejut ketika melihat Jack telah berada di sana dengan kondisi tanpa kedua tangannya. Setelah itu, ada beberapa orang yang mendekati Jack, lalu mulai menjalani operasinya. Liu Kang kembali mengajak mereka ke suatu ruangan. Di sana mereka menjumpai Lord Raiden, sang dewa petir yang menjadi pemimpin dimensi Earthrealm. Kemudian, Lord Raiden kembali menjelaskan jika pejuang bumi telah kalah 9 kali berturut-turut dalam Mortal Kombat. Dan apabila pertandingan besok mereka terkalahkan, maka Outward akan menginvasi bumi. Tang Sung akan memperbudak seluruh manusia di bumi. Dan takdir berada di tangan mereka para pejuang bumi. Cole memohon bantuan kepada Lord Raiden untuk membimbingnya. Bahkan Cole siap mempertaruhkan nyawa demi keluarganya. Lord Raiden hanya mengatakan jika dirimu berpotensi. Beralih ke Liu Kang, dia menyadari sesuatu yang aneh. Seseorang telah berhasil menerobos pintu rahasia markas. Siapa lagi kalau bukan Sub-Zero? Liu Kang mencoba menyerang Sub-Zero. Namun dengan mudahnya, Sub-Zero mengelak dan menyerang balik, membuat Liu Kang terpental ke belakang. Bagaimanapun Liu Kang bukan tandingannya. Ketika Liu Kang telah terpojok dan hampir saja terbunuh, sebuah topi terbang datang menghantam Sub-Zero. Ternyata itu adalah serangan dari Kung Lao.
Secara mengejutkan, Tesangsung pun telah tiba di sana. Ia berniat segera menghabisi pejuang Adralam yang tersisa dan mengambil jiwa mereka. Beruntung Raiden pun datang tepat waktu. Telah sedikit saja, maka semua pejuang bumi yang tersisa tak akan mampu menandingi para pejuang Outworld. Karena Cole dan yang lainnya belum sempat berlatih dan menemukan arcana mereka. Saat Tesangsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para pejuang bumi, Raiden langsung mengarahkan sebuah kekuatan besar untuk membuat labirin membantas yang tak dapat ditembus oleh Tesangsung dan anak buahnya. Tesangsung memberi peringatan pada Raiden lalu meninggalkan bumi. Setelah kejadian itu, waktu latihan pun dimulai. Cole, Kano, dan Sonya dibawa menuju ke arena latihan. Di sana, Liu Kang menjelaskan untuk membangkitkan kemampuan batin mereka harus menemukan arcana mereka terlebih dahulu. Liu Kang dan Kung Lao berhasil menemukan arcana mereka masing-masing di arena dan tanpa arcana mustahil mengalahkan pejuang Outworld. Cole dan Kano nampak bersemangat tapi tidak bagi Sonya. Dia disuruh keluar karena latihan ini hanya untuk mereka yang memiliki tanda. Cole tampak membujuk Liu Kang, namun tetap saja itu tak bisa, dan mengatakan seorang petarung tanpa tandalah menjadi beban untuk orang lain. Pelatihan pun dimulai, sementara Sonya pergi ke tempat Jack berada. Ternyata kedua tangannya yang hancur diganti dengan tangan robot. Cole berusaha berlatih dan mencoba membuka arcananya, namun selalu gagal. Begitupun dengan Kano dan Jack. Mereka belum bisa membuka arcana dalam diri mereka. Dan saat mereka makan malam bersamaan, di sini Kano dan Liu Kang beradu mulut. Nampaknya Liu Kang dan Kung Lao hanya memancing amarah dari Kano sendiri. Dan benar saja Kano harus marah untuk bisa membuka arcananya sendiri. Kini dia bisa menembakkan laser di matanya tersebut. Di sini Cole terus berlatih dengan berbagai cara, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu Raiden datang dan berkata kalau Cole telah gagal dan tak layak untuk ikut dalam pertarungan Mortal Kombat. Di sini juga terungkap kalau sebenarnya Cole Young adalah keturunan dari Hanzo Asashi. Sesaat dia mati, Hanzo turun ke neraka terdalam untuk mencari balas dendam tanpa henti. Dan keturunan Hanzo masih tersisa. Raidennya menyembunyikan keturunan dari Hanzo supaya tidak diketahui oleh petarung dari Outworld. Dan itulah alasan kenapa Cole Young mempunyai tanda tersebut. Karena itu tanda yang turun-temurun berabad-abad dari nenek moyangnya yang bernama Hanzo Asashi. Dan kini Raiden kecewa dan menyuruh Cole Young untuk pulang melalui peti transportasinya. Di lain scene, di kubu Tesangsung, para petarung telah bersiap. Wanita bersayap ini bernama Nitara. Dan juga Jenderal Raiko dengan palu besarnya. Dan wanita ini bernama Milea. Tak lama datang petarung lainnya, bernama Pangeran Goro yang memiliki 4 tangan. Si Kabal menemui Kano, yang ternyata mereka mengenal satu sama lain. Mereka punya sejarah yang panjang di waktu terdahulu. Kini dia mempengaruhi Kano untuk berpihak kepada Tesangsung. Kabal menjanjikan kalau ada di pihak Tesangsung akan menjadi kaya raya dan punya kekuasaan. Dan tawaran itu tidak bisa Kano tolak. Dan Kano menghancurkan perisai dari Raiden. Yang kini petarung dari Outworld bisa masuk ke kuil tersebut. Cole yang kini berada di rumah bersama anak dan istrinya. Dia kedatangan tamu yang mana ia adalah Pangeran Goro. Di kuil Raiden sendiri mereka saling bertarung antara petarung bumi dan petarung Outworld. Yang padahal turnamen Mortal Kombat belum dimulai. Di sini Tesangsung ingin memastikan kemenangannya dengan membunuh petarung bumi terdahulu sebelum Mortal Kombat dimulai. Cole Young sendiri kini bertarung dengan Pangeran Goro. Dalam pertarungan tersebut yang harus mati duluan adalah Nitara, yang harus terbelah kepalanya oleh topi Kung Lao, yang berubah seperti mesin potong. Cole yang tak berdaya melawan Goro. Kini dia melihat anak dan istrinya akan diserang, dan ternyata itu yang membuka arcana dari Cole Young sendiri. Dan kini dia mengeluarkan senjata yang ada di dalam tangannya tersebut. Dan si Goro pun harus keluar ususnya dan mati. Jack pun kini bisa membuka arcana yang ada di dalam dirinya dan merubah lengan robotnya menjadi lebih kuat. Raiden membuka jalan teleportasinya untuk Cole agar dia kembali ke kuil.
Namun sayang, Kung Lao harus terhisap oleh sihir Darote Sangsung yang membuat dia kini harus tewas. Cole dan Liu Kang pun pergi melalui petir teleportasi. Mereka dibawa ke alam Point, di mana itu adalah pertengahan antara batas bumi dan Outworld. Yang di sini Sangsung tidak bisa mengikuti mereka. Di sini Raiden memberikan senjata yang dipakai Hanzo, yang dimana masih ada percikan darah dari Hanzo Asashi sendiri. Menggunakan senjata tersebut, Cole akan dibantu oleh roh dari Hanzo Asashi. Dan kini mereka pun harus bertarung secara terpisah. Jack akan melawan Raiko, dan Sonya akan melawan Kano, yang kini berbelok ke pihak Sangsung. Cole dan Liu Kang akan melawan Milia dan Kabal, dan Sub-Zero sendiri adalah lawan terakhir yang mereka lawan bersama. Jack bertarung cukup sengit di sini, dan akhirnya dengan totalitinya menghancurkan kepala Raiko. Sonya sendiri bertarung dengan cerdas. Dia tahu kalau dirinya tidak punya kekuatan super, dan Kano harus tewas dengan pot bunga. Dan otomatis, tanda dari Kano langsung berpindah ke Sonya. Di lain scene, kini tersisa Cole dan Liu Kang, yang masih bertarung melawan Milia dan Kabal. Liu Kang akhirnya berhasil membunuh Kabal dengan api naga yang keluar dari tangannya. Dan kini, Milia yang masih bertarung dengan Cole Young, dan datanglah Sonya membantu. Dan kini mempunyai kekuatan laser di tangannya itu. Dan Milia pun tewas dengan perutnya yang bolong akibat tembakan laser dari Sonya. Ternyata, Sub-Zero datang ke rumahnya Allison, yang adalah istri Cole Young. Sub-Zero menunjukkan gelang milik putrinya itu, dan membawa Cole di sebuah tempat tinju bebas. Istri dan anaknya Cole yang telah dibekukan sama dengan keluarga Hanzo dahulu. Sub-Zero berniat menghabisi Cole di sini, membunuh satu-satunya keturunan Hanzo yang tersisa akibat kelalaiannya. Saat nyawanya terancam dengan memakai kunai Hanzo, Cole berhasil melukai Sub-Zero. Kunai itu mengeluarkan api dan Sub-Zero pun sadar kalau itu senjata Hanzo. Dan itu berhasil dari Hanzo yang bangkit dari kematian. Hanzo bangkit dari kerangka dan berevolusi menjadi Scorpion untuk membalaskan dendamnya. Awalnya, Sub-Zero berhasil melukai Scorpion, hingga akhirnya Scorpion berhasil membalikan keadaan. Cole kemudian membantu Scorpion menghadapi Sub-Zero. Sub-Zero berhasil membekukan Scorpion. Tak lama, Scorpion mengeluarkan api dari tangannya. Hal itu sekaligus membuat istri dan anaknya siuman kembali. Sub-Zero kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, kunai Scorpion berhasil mendarat tepat di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Ketika Sub-Zero berhasil dilumpuhkan, Cole bergegas menyelamatkan keluarganya. Sementara Scorpion menuntaskan balas dendamnya dengan memfataliti Sub-Zero. Setelah Sub-Zero mati, untuk terus menjaga keris keturunannya, lalu dia pun pergi menghilang. Tak lama setelah itu, Lord Raiden beserta teman-temannya datang. Lord Raiden terkesan dengan Cole yang berhasil membunuh Sub-Zero. Asap hitam kembali menggumpal. Dari dalamnya keluar Sangsung. Ia tak percaya bahwa ramalan kuno itu telah menjadi nyata. Sangsung berkata bahwa membunuh pasukannya bukan berarti pejuang bumi menang. Sangsung mengambil kembali mayat-mayat prajuritnya. Ia berkata bahwa suatu saat nanti jika dia menemukan Raiden, dia tak akan membawa prajurit tapi sebuah pasukan. Kemudian Lord Raiden mengacungkan tongkatnya dan menterpotasikan dari tempat itu. Kali ini pejuang bumi telah menang. Namun masih banyak musuh lain yang akan menanti mereka. Kali ini mereka berencana untuk mengumpulkan lebih banyak lagi petarung Earth Realm. Dan keesokan harinya, Cole bertemu lagi dengan Pak Tua yang mempekerjakannya sebagai petarung bebas dulu. Pria itu berkata akan ada pertandingan kembali untuk Cole. Namun Cole menolaknya. Dia memutuskan untuk berhenti dan pergi ke Hollywood. Di sana dia akan menemui seseorang. Dan berakhirlah alur cerita Mortal Kombat ini, guys. Oke, thank you everybody udah menyaksikan alur cerita ini. Terima kasih juga udah mampir ke channel ini. Buat kalian komen aja di bawah ya, mau Mimin bawain cerita apa lagi. Gue Yaya pamit undur diri and see you, bye bye.